tidak dibelokkan proses yang sekarang berlangsung ini kiamat beneran. Kiamat beneran. Jangan bisa lihat sekarang itu ya, di Sri Lanka itu sudah terjadi kekacauan, kerusuhan anti-Islam. Di India juga terjadi persekusi terhadap umat Islam di India. Sementara Timur Tengah tidak ada yang tahu kapan mau selesai. Syria itu perangnya mau berhenti kapan, nggak ada yang tahu. Yaman itu mau berhenti perang kapan, nggak ada yang tahu. Libya itu bisa normal kembali kapan, nggak ada yang tahu. Sementara Eropa juga kacau balau, Amerika juga kacau balau. Bapak Ibu sekalian, jangan dikira Amerika baik-baik saja. Kita lebih baik dari Amerika. Serius saya. Kita ini cebong kampret ini, paling-paling itu pisu-pisuan di internet. Ya enggak? Ya kan? Demo pisu-pisuan di internet. Caci maki di Amerika saling bunuh. Saling bunuh benar. Ini hanya karena mereka punya manajemen kontrol macam-macam yang luar biasa, sehingga orang tidak kurang melihat kenyataan itu. Tapi saya tahu betul, karena saya wira-wiri ke sana dan punya banyak teman di sana. Mereka sudah saling bunuh di sana. Kalau diteruskan bisa perang saudara. Eropa sama. Ini kalau diteruskan kiamat beneran ini saya. Cuma yang muskil saya itu kalau ini jadi kiamat beneran, ini kiamatnya tidak sesuai skenario. Karena skenario-nya kiamat harusnya enggak begini ini. Karena saya yang pusing, saya sowan kepada Habib Zain. Dan karena saya ingin bertanya, ini pertanyaan saya sederhananya betul. Ini Beb, apakah betul kita ini benar-benar mau kiamat beneran? Kalau mau kiamat terus kita harus bagaimana? Pengen nanya itu. Nah, saya sowan, waktu itu nunggu sebentar, lalu beliau keluar dari dalam, salaman, duduk, belum sempat saya matur, beliau sudah langsung bicara. Beliau langsung bicara panjang lebar dan semua pembicaraan beliau menjawab pertanyaan saya. Beliau mulai dari siapa kita ini. Beliau terangkan kita ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala badabil Imam Abu Musa al-Ash'ari wal Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kita bukan Syiah, kita bukan Wahabi. Beliau terangkan itu, kemudian belum masuk bahwa menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kullu syai' yajri ala takdir. Kullu syai' yajri ala takdir. Hatta sa'ah. Hatta sa'ah tajri ala takdir. Persoalannya kita tidak tahu takdirnya apa. Sampai itu terjadi. Setelah terjadi, inilah badal waqa. Kalau sudah waqa baru kita, takdirnya begini. Baru kejadian. Takdirnya Kiai Ma'ruf jadi wapres itu setelah kejadian. Nah karena kita tidak tahu apa yang terjadi, maka kita wajib ikhtiar. Kita wajib ikhtiar. Lah namanya orang ikhtiar ya sudah ikhtiar saja. Nah lalu beliau katakan faman wafaqa ikhtiyaruhu bi ikhtiyarillah fa huwa sa'id. Beliau bilang begitu. Ikhtiar saja. Kalau kebetulan ikhtiarnya itu cocok dengan ikhtiarnya Allah, ya bejo gitu aja gitu. Nah, kalau enggak ya gimana lagi, wong takdir bukan punya kita. Yang nakdirkan Gusti Allah ya harus ridho. Nah, lalu beliau katakan karena kita tidak tahu apa takdir itu, tapi wajib ikhtiar, maka ikhtiar tidak boleh lepas dari zikir. Tidak boleh lepas dari zikir. Alhamdulillah kita dapat ijazah zikir-zikir. Ibn mengatakan man laisa lahu zikr
laisa lahu zakar. Nah, serius memang beliau katakan begitu. Nah, beliau juga katakan dimasukkan zikir di sini ya al-wird. Wirid, bukan kok eling anas podo gitu aja, itu bukan. Zikir ya wirid itu. Nah, ini yang kemudian apa namanya? Saya merasa bahwa ini semua ini berarti ya sudah sama-sama tidak tahunya. Ya sudah, pokoknya ikhtiar apa? Ikhtiar saja. Apa yang masuk akal untuk ditempuh, jalani saja. Dan kita lihat hasilnya. Itu yang kemudian membuat saya misalnya berani ke Israel misalnya. Karena itu. Sudah pokoknya. Apa boleh buat. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ini kenyataannya sekarang ini ya. Dunia ini ada porsi besar dari dinamika dunia ini yang memang sangat dipengaruhi oleh komunitas Yahudi internasional. Saya ingat betul itu beberapa mungkin sekitar 20 tahun yang lalu saya mendengarkan ngajinya Kiai Maimun Zubair. Ini saya sampaikan yang saya dengar langsung dari Kiai Maimun Zubair dalam salah satu pengajian beliau. Beliau mengatakan negara iku iso luwih cepet makmur nek ana Yahudine. Ya Maimun, serius. Itu sebabnya Madinah tidak bisa menjadi besar karena Yahudinya pergi. Yang menjadi besar adalah Damaskus karena Yahudinya pindah ke Syam. Ini Kiai Maimun. Jadi ketika saya diundang itu ya saya bilang ya saya tunggu dulu nanti saya minta waktu, saya belum bisa jawab. Sampai kemudian saya minta seorang teman Yahudi. Terus terang saja punya teman-teman Yahudi di Amerika. Saya minta datang ke Indonesia lah saya bilang. Datang ke Indonesia, saya ajak sowan Kiai Maimun. Saya sowankan kepada Kiai Maimun. Teman saya Yahudi. Saya kenalkan terang Yai niki tiang Yahudi. Kiai Maimun tanya, "Oh, Israel?" "Nggih, tapi manggene teng Amerika." Itu lalu Kiai Maimun dawuh lah sampai 4 jam. Beliau sendiri yang dawuh 4 jam. Ya jadi 4 jam karena saya harus menerjemahkan juga gitu. Itu yang kemudian menurut saya, ya sudah kalau begitu saya berangkat. Apalagi sudah itu saya matur kepada paman saya, Kiai Mustafa Bisri pripun lek. Ya budalok gitu. Berangkat saya. Dan persis semua yang saya katakan di sana itu adalah apa yang disampaikan oleh Kiai Maimun kepada Yahudi teman saya itu. Nah, ini adalah ikhtiar Bapak Ibu sekalian. Kita harus, karena ini semuanya macet. Buntu semua kita, ini mau kemana kita ini? Buntu semua. Kita harus dobrak ini sehingga kita bisa masuk ke semua. Dan alhamdulillah ada hasilnya. Saya jadi bisa kenal wakil presiden Amerika. Saya bisa kenal dengan Perdana Menteri Inggris. Dan berteman, bukan hanya kenal. Saya bisa berteman dengan Perdana Menteri Hungaria. Saya bisa berteman dengan Presiden Uni Eropa, Ursula von der Leyen. Sekarang saya sudah dijanjikan akan diupayakan satu pertemuan bersama pemimpin-pemimpin Arab di Amman, Yordania. Saya mohon doa restu panjenengan, semoga segera bisa terwujud. Karena kita harus melakukan sesuatu tentang ini. Kalau enggak, kita makin dipepet. Dan siapa tahu, siapa yang akan mengendalikan semua ini? Sekarang sudah banyak
Yang tadinya namanya kiai itu yang masih NU, sekarang semuanya jadi kiai. Ada kiai Felixio segala macam. Dulu kalau pesantren pasti NU, sekarang semua orang bikin pesantren. Dulu itu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya pasti NU. Sekarang itu loh Wahabinya ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus ya gimana kalau kita terus begini tanpa melakukan sesuatu yang betul-betul strategis untuk merubah keadaan. Ini memang sulit dan saya kira akan sakit juga, tapi harus dilakukan. Kalau nanti kok cocok dengan takdirnya Allah, ya bejo berarti. Kalau enggak ya gimana lagi, wong kita ini cuma makhluk, kita harus ridho pada apapun takdir Allah. Jadi walaupun penjenengan itu 212, wong takdirnya sudah begini, ya harus ridho gitu saja sudah. Ya mudah-mudahan, saya keyakinan saya NU ini didirikan oleh wali-wali yang tidak sembarangan. Saya kira sudah banyak dibicarakan ini. Keyakinan saya pasti satu dan lain cara akan turun pertolongan Allah kepada kita semua. Yang sudah jelas Bapak Ibu sekalian sekarang ini, dunia sebetulnya sudah mulai mengakui keberadaan dan pentingnya peran Nahdlatul Ulama. Paling enggak dunia barat, terus terang. Kalau Timur Tengah masih separuh-separuh atau malu-malu. Kalau dunia barat sudah. Alexander Donner itu mantan Menteri Luar Negeri Australia, dia nulis di media internasional The Sun namanya. Dia mengatakan bahwa dunia internasional harus bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Ada namanya A.G. Nolte, dia ini profesor dari Universitas Pertahanan Nasional Amerika. Dia mengatakan segala inisiatif internasional yang berkaitan dengan dunia Islam harus memastikan wakil dari Nahdlatul Ulama. Ada wakil dari Nahdlatul Ulama. Itu sebabnya ketika kemarin Amerika kerjasama dengan Vatikan mengadakan pertemuan agama-agama Ibrahimiyah, saya diundang.